Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak D. Eh, Sudah menjadi rutinitas Pak D akan memberikan sudut pandang secara mingguan, yaitu weekly analysis. Untuk modal kita trading pada tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus, di mana masih dalam kuartal ketiga tahun 2024 ini. Eh, Oke, nanti dalam video ini yang konteksnya adalah sebuah sharing edukasi, di mana dua video sebelumnya Pak D eh, memakai pendekatan Elliott Wave. Jadi nanti untuk video ini walaupun Elliott Wave-nya tetap mengikat dan tidak akan saya rubah-rubah karena masih relevan baik impul ataupun korektifnya. Jadi dan di kesempatan ini Pak D akan menyampaikan sudut pandang market dari kacamata structure atau struktur basicnya. Jadi 2 minggu sebelumnya pakai Elliott Wave dan sekarang Pak D akan mencoba sharing edukasi untuk girl dari pendekatan structure. Oke, sebelumnya membahas topiknya yaitu basic structure. Kita tidak ada salahnya review apa itu weekly analysis minggu kemarin. Oke, di mana kita semua tahu pada minggu kemarin itu ada peristiwa yang sangat high impact dari si market mover atau si eh, berita-berita dari US itu sendiri, di mana ada pada minggu kemarin itu ada ini JLT job opening, ada NFP, dan ada pengumuman suku bunga, dan di situ terjadi pada Kamisnya pengumuman suku bunganya dan job openingnya, di mana di situ juga ada data pengangguran rutin mingguan dan endingnya ditutup NFP yang kita semua tahu. Semua data-data dari US itu kemarin menunjukkan kalau negatif dolar atau rata-rata mengalami sebuah penurunan. Oke ya, ini datanya kemarin. Yang minggu kemarin kita review ini, dan kalau masih ingat dan atau bisa dilihat video kemarin dari acuan data-data ini dan juga dari data sentimennya, di mana mengatakan kalau gold itu memang masih bullish, tapi eh, lepas benar atau salah minggu kemarin Pak D mengatakan kalau kenaikan gold pada minggu kemarin tanggal 29 sampai 29 Juli sampai 2 Agustus, walaupun bullish movement tapi potensi membuat ATH atau higher high baru itu sangat apa itu kecil, di mana dari acuan data baik dari data sentimen ordernya dan dari data fundamentalnya juga COT-nya. Itu maka ini walaupun bullish movement dan bukan terbukti ya, alhamdulillah itu aja. Alhamdulillah diberi kebenaran bullish movement pada tanggal 29 sampai eh, 2 Agustus Jumat kemarin sampai close market itu tidak membuat harga tertinggi terbaru. Oke, situ. Tapi di sini kawan-kawan, jadi sebelum kita ke structure basicnya, di sini saya jelaskan eh, dengan adanya Jumat dan Kamis dan Jumat minggu kemarin itu memang ada volatilitas tinggi dari sebuah berita, dan di situ Pak D menandai dua level fundamental yang diciptakan,
yaitu di saat Fed rate decision itu atau pengumuman suku bunga, dan di mana Fed sendiri sudah welcome, jadi terbuka pintu untuk potong suku bunga pada bulan September, tanggal 18 September tepatnya kalau tidak salah. Di situ saya akan ini ya, sebelum ke topik, jadi saya akan mengamati level-level fundamental yang diciptakan pada minggu kemarin, yaitu tepatnya pada hari Kamis, di mana level fundamental bawah itu di level IDC bawah. Di sini saya kasih tanda IDC itu di 2430,275, sedangkan level fundamental atasnya 2462,325, di mana kedua level ini memang diciptakan saat memang ada berita high impact. Dan ingat, dari kiri jauhnya di mana ada sebuah apa itu resisten daily, dan di sini akan Pak dijadikan mayor key level. Ini adalah mayor key level di mana sebaris dengan level fundamental bawah di situ. Dan keduanya yang previous daily sebelumnya, ya di higher high sebelumnya itu, di mana ini terkurung di dalam kedua level fundamental. Ini akan saya jadikan level transisi, di mana ini bisa dikatakan key level minor. Jadi yang di bawah ini adalah key level mayor, dan yang tengah itu adalah level transisi, di mana bisa berpredikat sebagai key level minor secara low TF-nya. Oke. Sip, setelah itu ingat wave masih melekat, di mana masih relevan, dan mulai dari korektif 4 yang sudah kita prediksi dalam 2 video yang lalu, baik itu korektif panjang dan korektif pendeknya, yang sudah kita jelaskan panjang-panjang di 2 video lalu. Dan di sini kita semua tahu kalau harga mulai dari pembentukan low 4 pada tanggal Kamis 25 minggu 2 minggu yang lalu, itu adalah boleh dikatakan potensi mulainya sebuah impul atau trennya dari wave 4 ke 5-nya. Oke, di situ seperti yang saya katakan di depan, Pak D akan membuat sudut pandang dari skala struktur basicnya. Ya, memang ini untuk edukasi kita saja secara basicnya. Jadi kemarin sudah dari Elliott-nya, sekarang dari strukturnya. Oke, dan ingat, ini masih kita tadi yang saya sampaikan di TF daily, ini adalah sebuah key level dari daily. Oke, karena itu nanti tidak kelihatan, kita langsung fokus ke strukturnya. Oke, sini pertama-tama abaikan dulu supply and demand, tanda-tanda dari Pak D ini. Ini toh juga tanda-tanda kemarin. Kita perhatikan dulu. Sekarang kita mulai dari struktur yang kita lihat secara mayornya, kawan-kawan ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini ada high, ini ada low, ini ada lower high. Harga membuat lower low, naiknya membuat lower high, dan turunnya tidak membuat lower low, jadi turunnya membuat higher low, naiknya membuat higher high. Nah, ini ya, ini yang menjadi kunci tadi. Higher high ini adalah menjadi higher high pertama yang ngebreak 2 previous high. Higher high ini berpredikat higher high dari lower high itu dan dari lower high sebelum. Ini membentuk higher high, turunnya membentuk higher low, dan naiknya membentuk higher high. Dan turunnya tidak membuat lower low sampai kemarin. Oke ya. Tuh, ini kita kunci dulu. Ini adalah struktur dasarnya. Oke. Kita kunci dulu secara struktur dasarnya. Oke.
Yang perlu kita amati dari struktur ini adalah sebuah suapnya. Ini kenapa dikatakan suap ya? Ada peralihan dari downtrend dan harga tidak membuat lower low dan kenaikannya membuat higher high. Berarti di sini berarti terjadi sebuah suap perubahan dari downtrend ke uptrend, di mana dan itu semua itu bisa kita katakan kalau memang price cap-nya saat penurunannya itu betul-betul di level yang tepat, di mana ini adalah di level diamond. Oke ya. Jadi di sini awal dari sebuah suap kita kunci dulu secara strukturnya. Oke. Sekarang yang kalau kita bicara suap secara basic, eh, yang memvalidasi sebuah uptrend downtrend menjadi uptrend itu mana? Oke, di sini coba nah, kita awali dari sini, mungkin bisa dari sini, kita awali dari sini kawan-kawan ya. Oke, di situ ada rally base rally dan di sini ada eh, ini ada sebuah drop base drop. Oke ya, ini ada sebuah drop base drop. Nah, di sini mungkin Pak dikasih notice saja drop base drop mayor. Oke, tuh ini adalah drop base drop mayor. Ya, kita kasih warna kuning. Dan secara struktur setelah harga membentuk drop base drop, harga mencoba kembali masuk ke area drop base drop tersebut dan kembali turun dan berhasil di retest. Itu biasanya berhasil di retest saat dia korektif, tapi posisi kembalinya tidak membuat overload ya. Dengan tidak membuatnya lower low, bahkan cenderung bahkan terus membuat higher high, di situ adalah level penting secara struktur. Di sini adalah level pentingnya secara struktur, di mana disitulah awal mula sebuah swap itu tervalidasi. Oke, di sini adalah rally base rally mayor. Oke, ini rally base dropnya. Ini rally base rally-nya. Dengan sudut pandang struktur berarti antara drop base drop dan sudah dianulir rally base rally, disitulah fake menjadi sebuah swap itu tervalidasi, di mana adanya sebuah validasi di situ sebagai seorang teknikal berarti kita itu mengunci ada level invalidasinya. Jadi di sini adalah invalidasi. Invalidasi dari mana? Invalidasi dari swap itu sendiri. Di sini adalah level invalidasi swapnya. Di sini ya, di ekstrimnya ini kawan-kawan. Oke, di ekstrimnya itu sebagai level invalidasi swapnya. Oke, invalidasi secara mayor. Oke, lanjut. Dan eh, dari sudut mayor sudah, lanjut. Dan di sini kawan-kawan ya, di sini di saat harga setelah terkunci, ya, ini memang di dalam sebuah teknikal itu sangat subjektif. Mungkin sebuah rally, base rally ini di luar sana ada yang mengatakan adalah base oposan dari ini ya, atau ada yang mengatakan counter base atau base yang berlawanan dari sini, karena di sini adalah sebuah base penurunan dan ini adalah sebuah base kenaikan. Oke, itu fungsi sebuah invalidasi dari atau dalam bahasa kita di dalam sebuah low rally base rally dan high drop base drop adalah merupakan sebuah ekstrim
Ya ada yang mengatakan FTR dan di sini setup suap ini akan fail atau akan terinvalidasi kenaikan kurang lebih kalau level ini di broken dan harga membuat lower low dari level low ekstrimnya tadi. Ini kira-kira ya. Jadi di sini kalau memang terjadi skema itu, makanya kita amati itu sebagai level penting. Itu sebagai level penting. Oke, itu sudah kita tandai dan kita akan catat kalau itu menjadi level penting. Oke, itu dari strukturnya. Mungkin ini dari mayor, sekarang kita ke minor. Kenapa kita ke minor? Ya, kalau kita ke minor itu lebih fokus pada pergerakan market di low TF-nya. Ini ya. Dan di sini saya sering katakan sebuah validasi itu memang sangat penting dan di mana sebuah validasi dari sebuah structure itu bisa kita jadikan sebagai sebagai sebuah konfirmasi. Oke, sekarang kita mulai dari ini ya, dari suap tadi. Di sini terjadi sebuah konfirmasi yang dalam arti tertentu ini sudah tervalidasi. Ini ya kita mulai dari sini saja nggak apa-apa. Ini oke. Ini ada high, ini ada low. Perhatikan yang itu abjad yang kecil itu bukan kapital, yang warna ini warna hijau Tosca itu hijau. Oke, dan di situ membentuk higher high, membentuk higher low, dan membentuk higher high yang kedua, dan higher low lagi, dan higher high berikutnya. Oke, dan skema ini secara struktur akan berulang-ulang di saat market itu berjalan secara normal. Jadi dalam secara normal itu jelas koreksi tidak dalam, tidak membuat take-out, tidak ada pelebaran flag kan gitu. Ini dari suap di TF2-nya di mana seperti tadi kita menemukan sesuatu. Ini tak kasih tanda lain, warna lain aja. Oke, ini menemukan sesuatu di mana diawali dari sini. Dari sini, drop base drop ini, oke. Dari drop base drop ini, yuk. Hmm, kasih kanan, oke. Dari drop base drop itu, di mana high ini sudah dimatikan dan price membuat higher high yang pertama. Oke, ini higher high yang pertama. Oke, ini higher high yang pertama, di mana di sini bisa dikatakan sebuah rally base rally. Oke, ini adalah sebuah rally base rally. Dan rally base rally itu setelah structure membuat higher high dan ada second higher high. Berarti higher high yang kedua dari high sebelumnya dan di sininya adalah sebuah validasi. Dan seperti mayor tadi, di mana di saat level oposan yang berlawanan dari level rally base rally sebuah level penerusan downtrend atau turun dan muncul sebuah base uptrend rally base rally sini drop base drop maaf ini drop base drop salah penulisan drop base drop dan disitulah market itu sudah jelas
dengan adanya second higher high itu tervalidasi dalam arti tervalidasi dari downtrend menjadi uptrendnya lagi-lagi menciptakan sebuah ekstrim ekstrimnya di mana ekstrimnya kalau ngomong ekstrim ya tetap di level rally base rally-nya itu di mana di sini low-nya ini sebagai ekstrim kalau harga broken di bawah itu dan membuat lower low potensi harga itu akan terjadi sebuah reversal. Oke, itu kira-kira dari sudut pandang structure. Nah, sekarang untuk harga yang paling dekat di sini apakah sudah muncul sebuah structure yang dari basicnya Pak D? Oke, di sini ada sebuah drop with drop, ya kan? Ini ada sebuah drop with drop yang dari level rally base rally kirinya. Nah, kita tangkap di sini ya. Ini drop with drop. Hmm. Ini drop base dropnya kawan-kawan dari skala besarnya. Dan di situ kita turunkan TF dan ini adalah sebuah low-nya dan di sini menciptakan drop kecil di sini. Ini ada drop kecil. Kita kedua saja sudah kelihatan, nggak usah kita turunkan TF drop minor, sip. Oke, dan di sini kita hapus saja yang mayornya, kita ke yang minornya. Dan ini kalau sudah, kalau boleh kita kasih tanda arrow itu dari sini low, naik, sini, kill, yes, yes, oke. Ini ada drop, base rally, drop, base rally. Oke, semoga jelas ya. Ini eh, bahkan kalau saya lebih pakai yang simpel-simpel saja. Mungkin kita sempurnakan. Ini ada high, ini ada low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan broken ke atas. Oke, sekarang kita kunci drop base dropnya dan di mana level oposisinya adalah level rally base rally-nya. Oke, di sini. Ini level rally base rally-nya dari swap ini, dari downtrend, tervalidasi uptrend. Oke, rally, base rally, rally, base rally minor. Oke, ada drop base drop dan dianulir rally base rally. Dan di sini validasi seperti yang saya katakan saat ada second higher high itulah adanya sebuah validasi dan di mana seperti dari kacamata HTF-nya tadi level rally base rally itu akan menjadi level invalidasinya dan di sini secara low TF-nya rally base rally dari swap ini pun menjadi level validasinya kalau dia memang membuat lower low di bawah ini berarti market itu potensi reversal dari skala swing yang diciptakan. Oke ya, semoga jelas dan di sini eh, dari sudut pandang structure secara basic. Oke, saya ulangi lagi. Validasi sebuah structure adalah telah terjadinya second higher high di saat kenaikan dan second lower low di saat penurunan. Oke, itu hanya media kita edukasi saja. Nanti kalau ingin lebih jelasnya kita masuk ke rutinitas kita Zoom rutin yang biasanya itu setiap seminggu sekali karena ini memang banyak gangguan teknis di lingkungan Pak D. Ada proyek dan banyak kegiatan-kegiatan di bulan Muharram ini yang
sangat menyita waktunya Pak Ade. Oke, itu dari strukturnya sudah. Sekarang kita fokus ke harga yang close minggu kemarin. Oke, sini ya. Terus sebelumnya kita akan melihat apakah data-data minggu kemarin yang akan rilis di dalam tanggal 25 sampai 9 Agustus, di mana ini kawan-kawan ya. Dari Seninnya kita itu sudah ada berita ISM Services PMI yang di sini konsensus dan forecastnya itu diproyeksikan mengalami sebuah kenaikan. Dan ingat, ini data yang berhubungan dengan jasa, di mana yang ISM manufacturing PMI yang minggu kemarin mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi yang dari segi share price-nya diproyeksikan mengalami kenaikan. Dan dini harinya ada eh, member bad daily itu akan sepik. Dan di sini ingat, seperti yang sudah sering saya katakan, Fed itu mempunyai tugas pokok, mandat adalah menstabilkan sebuah market, di mana dengan penurunan dolar kemarin. Dan apakah data-data ini yang akan membuat dolar terkoreksi atau dolar akan pullback lagi sebelum ke level jangkaan turunnya secara tren. Demikian juga gold, apakah gold akan terkoreksi turun sebelum ke kenaikan secara trennya yang secara pendekatan wave tadi, dari impul 4 ke 5-nya dari struggle yang Pak D sampaikan, apakah gold akan membuat higher high baru. Sebelum membuat higher high baru, berarti kita kunci level validasi di saat dia membuat, apakah dia akan membuat higher low gitu. Kalau dia membuat higher low, itu potensi membuat higher high itu sangat tinggi. Oke, ini untuk Selasanya. Dan minggu-minggu ini sebenarnya minggu tenang, pada awalnya saja Senin Selasa itu sudah. Dan nanti Rabu dini hari sampai dini hari tidak ada berita. Dan Kamisnya ada data pengangguran seperti biasa, dan ini juga diproyeksikan meningkat, dalam arti itu negatif dolar. Dan malamnya, dini harinya, pada malam Jumat dini hari ada member Fed Bargain Speak. Dan di sini dari segi fundamentalnya, apakah ini berhasil membuat gold itu akan terkoreksi. Terus dari segi sentimennya. Oke. Sekarang dari segi sentimennya, apa yang dicatat data, untuk laporan CFTC minggu ini, di mana di sini kita semua tahu dari non komersialnya bayar masuk tercatat sekian 313,364, seller tercatat 66,763. Ini untuk sentimen minggu ini. Dan ini untuk perubahan sentimennya, buyer itu keluar minus 28, lebih besar daripada seller itu keluar. Dan di sini secara kasat mata, kalau perubahan sentimen untuk minggu depan itu, gold itu masih bullish kawan-kawan ya, masih bullish, tapi bullishnya itu tidak sebullish periode sebelum. Ya mungkin kalau bisa dikatakan potensi gold koreksi itu ada, dan potensi kenaikannya itu juga masih bullish maupnya masih, tapi ada potensi korektif. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini dengan dua data dari sentimen dan fundamental, kalau memang sesuai dengan konsensus dan forecast, berarti gold itu ada potensi koreksi sebelum membuat higher high. Oke, itu kita fokus ke TF 2 saja di sini, dan mengakomodir dari apa yang dikatakan data tadi. Dan setelah kita dari strukturnya, jadi
Pertama-tama seperti pada HTF tadi kita kunci rally base rally di mana di situ adalah kenapa kita kunci sebuah rally base rally-nya ya karena dia sudah tervalidasi oleh high reg baru. Jadi ini menurut saya dengan adanya high reg baru ini adalah sudah merupakan sebuah konfirmasi atau memvalidasi dari swap itu sendiri. Oke, ini nanti kita kunci rally base rally-nya itu kita kunci di mana extreme low dari rally base rally itu merupakan sebuah validasi. Jadi 2370 ini merupakan sebuah validasi dan atau invalidasi kenaikan. Dan kalau kita runtut ke kiri 2370 adalah resisten secara daily-nya atau secara HTM-nya. Oke, kita lihat sama-sama di sini 2370 menjadi support, ini menjadi resisten, ini konsolidasi menjadi support resisten. Demikian juga di sini dan terakhir berhasil mereject harga. Itu jadi nanti apa yang dikatakan sentimen, apa yang dikatakan fundamental itu bisa menggagalkan goal itu meneruskan perjalanan di saat level validasi itu di broken. Jadi di sini kalau harga itu memang broken level validasi, oke ya ini broken level validasi dan diamond di bawah itu yang kebetulan juga level fundamental. Itu bila mana itu juga masih di broken, oke kita fokus saja di sini. Itu akan turun di level bawahnya, di mana level bawah itu adalah level secara mayor strukturnya tadi yang sudah kita bahas di depan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini di mana di sini adalah level dari rally base rally dan di situ menjadi level penting secara apa itu trennya. Dan akan berubah di saat level-level validasi itu dibuka. Oke, itu ya. Ini jadi saya akan monitor itu. Terus sekarang dari segi jangkaan ke depan secara tren jelas kita semua tahu secara daily tadi di mana web itu masih mengikat ini ya. Target jauhnya sana, target paling median sini, dan target terdekat jelas itu previous sebelumnya. Oke ya, itu eh, kita fokus dan karena data juga belum terbit berarti kita juga harus realistis walaupun secara struktur sudah kita pegang kita juga mencari peluang secara data dan secara sentimen tadi kemana arah kalau gold itu masih korektif ya kan sampai mana dia korektifnya mungkin semua sudah tahu korektif gold maksimal itu di level ekstrim rally base rally tersebut dan setelah adanya second higher rate dan ini bahasanya dia melocking sebuah rally base rally dan di sini bisa dikatakan level-level yang membuat harga tervalidasi kenaikan ini akan kita jadikan opportunity. Oke ya, ini akan kita jadikan opportunity di mana di situ juga tidak level hanya berdiri sepihak, juga ada level fundamental pada masa lalu di 2398 atau boleh kita katakan di level psikologi antara number 2400. Oke ya. Oke, sekarang ini ya secara struktur juga ingat ini tadi yang kita bahas di depan level fundamental bawah dan kiri jauhnya ini ada level daily di mana ini sudah sepakat. Tadi kita katakan kalau sebagai key level mayor dan rectangle biru ini kawan-kawan ya harga ini belum body belum close. Ini body belum close dan
nanti harga akan turun ke level-level bawah dengan syarat itu harga close di situ. Jadi dua supply di atas, yang tengah itu adalah level transisi dan di situ juga level pre-basic sebelumnya 2450 125 dan menjadi level median. Level median dari mana? Level median dari high sebuah IDC atas dan low IDC bawah dan situ sebagai level tengah. Oke. Pertama saya akan fokus di sini Senin nanti baik di supply dari median itu dan supply dari sebuah yang sejajar dengan level fundamental atas. Kita nggak tahu nanti saat PMI services itu harga itu sampai di level sini atau ke atas, tapi ya karena kita ingin mencari harga terbaik, kita pertama itu akan fokus di level atas ini ya. Kita akan fokus di level atas ini, di mana level IDC bawah akan kita jadikan level pantau, di mana saat harga itu broken, kita akan hold. Di sini kita mungkin parsial, kita akan hold di saat pastikan broken close body secara H2 atau H4 lebih baik dengan target level di sini. Level mana? Yang jelas adalah level diamond yang diciptakan dari rally base rally-nya dari perubahan swap-nya swing tersebut. Oke ya. Ini dan bila Nana nanti di sini menunjukkan PA-nya memang akan ada sebuah reversal atau sebuah rejeksi. Ingat di sini saya akan pastikan konfirmasi kalau di atas saya sudah berani sell stop sell limit di sana. Kita akan order sell limit di supply atas itu. Tapi kalau di sini saya akan pastikan sebuah konfirmasi, ada sebuah reversal atau sebuah rejeksi dan target sama. Jadi ini saya akan pastikan kalau memang harga masih broken level di level daily yang sejajar dengan level fundamental bawah, target sama. Oke ya, ini ya. Jadi lebih jelasnya seperti itu kawan-kawan. Oke, di situ sekarang di bawah ada level invalidasi down, di atas ada level validasi up. Level validasi up-nya mana Pak D? Oke. Kemarin yang sudah kita ukur dalam dua video sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, saya mengamati sekitar level 2480 dan di sini saya persisikan sampai 2483. Level atasnya round number 2490. Di mana saya akan mengamati level tersebut karena di sini dari sentimen juga ada level order yang mungkin bisa direspek harga dengan catatan harga itu tidak break 42490. Jadi cara memanfaatkannya kalau memang mau ambil sebuah koreksi nanti di saat taken ya harga taken level 2480 atau maksimal 83740 saya akan ambil share dan saya pertama akan mengamati level supply ini, di mana level supply itu didukung level fundamental atas. Saya akan buy dengan target atas dengan catatan level 2490 itu diberikan ke target mediannya. Oke, itu kira-kira untuk cara eksekusinya. Dan ingat di bawah ini level median, selama harga itu belum close di bawah level IDC bawah, saya masih akan memanfaatkan supply itu untuk B di saat harga tadi sampai membuat higher high. Jadi konsepnya tetap harga membuat higher high dulu, ya kan? Di sini yang opsi pertama di supply IDC atas, opsi kedua akan buy di level supply median itu dengan runtutan sama di saat broken 2490 saya akan dulu sampai level target atas di mana di situ sekitar 2500. Oke. Sini untuk opsi yang
bawah kita kasih garis putus-putus saja. Yes, itu ya. Oke, di situ jelas. Ini sudah kita proyeksikan, ambil tindakan di level-level validasi dan invalidasinya secara struktur. Oke. Sekarang kalau mengasumsi tadi ada services dan ada speak di mana market base menampilkan sebuah market, menstabilkan market ini. Jadi konteks-konteks pengambilan sell ini adalah pengambilan dari proyeksi kita kalau Fed itu menjalankan tugas mandatnya di mana dolar sudah drop terlalu dalam dan ini akan membuat dolar itu pullback dan gold juga akan membuat terkoreksi sejenak. Oke ya. Tuh. Terus untuk fokus pengambilan B skala tren di mana secara pendekatan Elliott Wave juga tadi dalam ranah impuls 4 ke 5 dari strukturnya juga harga setelah membuat higher high potensi kita ini ya. Biasanya itu obsesinya trader ini harga membuat higher high turunnya itu membuat higher low ya kan, membuat higher low dan akan meneruskan perjalanan kan gitu kan. Oke, sekarang kita mencari peluang-peluang kita untuk B. Ingat dari rally base rally dan di sini ada level rally base rally juga sebagai lockingnya dan menciptakan demand sejajar dengan level fundamental itu akan kita amati sebagai level pertama kita. Oke, sebagai level pertama kita dan Pak D juga akan lebih prepare hati-hati kalau ambil B di situ. Kenapa? Karena saya lebih menjadikan itu sebagai level konfirmasi. Pertama, saya akan ambil diamond yang tengah. Ini jelas secara plus action sebuah decision point dan di mana di situ di kiri jauhnya juga ada level support resistance secara daily. Sini saya akan ambil di sini. Oke. Dengan ambil di sini dan saya akan lebih confident kalau level diamond atas itu kalau secara support asisten saya akan memproyeksikan IDC. Begitu ini sudah diberikan dan di sini akan membuat saya lebih merasa ada konfirmasi awal di mana di situ saya akan hold. Target mana? Target jelas di level-level mediannya saja dulu. Oke. Setelah harga di level median itu kita menunggu karakter. Berarti hanya tinggal menunggu saja di sini buy lagi atau koreksi sell di atas sana. Oke ya alurnya ya seperti itu. Eh, di sini pengambilan B dengan catatan harga itu tekan atas itu. Bila mana harga tidak tekan atas, B di bawah tetap wajib mengutamakan sebuah konfirmasi. Oke. Dan yang kedua di sini decision dari sebuah ekstrimnya kita akan pantau sama, jadi level validasinya sama, level targetnya sama, tapi di sini saya akan lebih prepare di level daily-nya saja dahulu. Kalau masih di broken hold ke sana. Oke, itu kira-kira dari Pak D. eh, untuk minggu ini apa itu weekly analysis goal dari pendekatan structure secara basicnya. Itu semoga bermanfaat dan jumpa lagi pada video sebelumnya. Salam untuk keluarga, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.